Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil project based learning kami dengan judul Desain Pelatihan dan Implementasi Pemilihan Sampah Berbasis Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan di Cafe 25 Banis. Dengan saya, Aisyah Wulandari dengan NIM akhir 043. Dengan saya Inaya Azra dengan NIM akhir 040. Saya Najwa Khairunisa Aziz dengan NIM akhir 068. Saya Cindy Octavia dengan Hai, NIM 159. saya Dani Ahmad Zaki dengan NIM akhir 051. Saya Fadil Hasan Faiz dengan NIM akhir 165. Untuk latar belakangnya, pada dasarnya pekerja kafe memiliki resiko tinggi mengalami stres dan burnout. Hal ini terjadi karena beban kerja yang besar, tuntutan pelayanan cepat, interaksi yang intens dengan pelanggan, serta jam kerja yang panjang. Menurut Lippert, tekanan bekerja yang tinggi tanpa pengolahan yang baik dapat mempengaruhi kondisi psikologis pekerja. Dampaknya produktivitas menurun, kualitas pelayanan berkurang, serta berpotensi menimbulkan konflik kerja. Selanjutnya, Haidar dan Abdiu menjelaskan bahwa stres yang tidak terkelola juga mampu mempengaruhi kepuasan pelanggan dan citra usaha. Artinya, kesejahteraan pekerja sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan operasional kafe. Di sisi lain, kafe juga menghadapi masalah lingkungan yang cukup serius. Produksi food waste dan limbah plastik seperti sedotan, gelas plastik, dan kemasan makanan setiap harinya cukup tinggi. Namun sayangnya, sistem pengolahan sampah di banyak kafe masih belum optimal, seperti yang disampaikan Putra. Banyak sampah masih tercampur dan tidak terpilah, dan akhirnya meningkatkan beban TPA. Oleh karena itu, dibutuhkan dua pendekatan penting yang saling mendukung. Yang pertama, manajemen stres yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, sistem pengolahan sampah yang lebih baik sebagai upaya menciptakan lingkungan yang sehat dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada gambaran umum Cafe Banis. 25 Banis di Jalan Kumbang nomor 17, Bogor Tengah, merupakan kafe bertema tropikal dan dengan suasana estetik dan nyaman, dilengkapi area indoor dan outdoor, wifi serta colokan sehingga cocok untuk bersantai maupun bekerja. Menu yang ditawarkan cukup beragam dengan harga yang terjangkau. Meskipun dapat ramai pada jam tertentu, kafe ini tetap menjadi pilihan yang terlayak dikunjungi karena kenyamanan, fasilitas, dan atmosfer yang mendukung aktivitas belajar, diskusi, maupun nongkrong. Selanjutnya ada analisis kompetensi. Ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama kompetensi teknis dan kompetensi soft skill. Kompetensi teknis. Satu, kurangnya kemampuan pengelolaan beban kerja pada saat kondisi ramai. Yang kedua, tidak adanya pengetahuan dan keterampilan mengenai pemilihan sampah, pengelolaan limbah, dan prosedur kebersihan berbasis standar lingkungan. Yang ketiga, belum adanya pemahaman tentang standar operasional atau SOP terkait manajemen lingkungan dan efisiensi kerja. Yang kedua ada kompetensi soft skill. Yang pertama, kemampuan manajemen stres karyawan masih rendah. Yang kedua ada kemampuan adaptasi dalam kondisi operasional yang berubah-ubah belum maksimal. Yang ketiga, ada keterampilan komunikasi dan koordinasi internal berpotensi terganggu akibat kelelahan dan beban kerja berlebih. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan manajemen kerja dan stres. Pelatihan ini dibutuhkan untuk membantu karyawan mengelola tekanan pekerjaan, terutama pada saat kafe sedang ramai. Materi dapat mencakup teknik manajemen waktu, pembagian tugas yang efektif, strategi mengurangi stres, dan cara mempertahankan kualitas layanan dalam situasi yang buruk. Yang kedua ada pelatihan pengelolaan sampah dan SOP lingkungan. Karyawan perlu mendapatkan pelatihan mengenai cara memilah sampah organik, anorganik, dan residu. Yang kedua ada pentingnya pengelolaan limbah untuk kesehatan, kebersihan, dan keberlanjutan bisnis. Yang terakhir ada pelatihan peningkatan soft skill. Untuk mendukung pelayanan yang efektif, diperlukan pelatihan mengenai komunikasi antar staf saat kondisi kerja padat, dan kemampuan bekerja sama dalam tim agar beban tugas dapat terbagi lebih merata. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan dari pelatihan penanganan stres ataupun burnout. Pelatihan ini dirancang untuk membantu pekerja mengenali tanda-tanda awal burnout seperti kelelahan berlebihan, sulit fokus, dan juga turunnya motivasi. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menerapkan teknik manajemen stres sederhana yang bisa dilakukan di sela-sela pekerjaan. Kami juga ingin mengembangkan komunikasi asertif antar pekerja dan atasan agar kendala kerja itu bisa disampaikan dengan jelas. Melalui pelatihan ini diharapkan tercipta hubungan lingkungan yang lebih sehat juga melalui pembagian tugas yang lebih seimbang.
Selanjutnya itu adalah tujuan pelatihan pemilahan sampah, di mana pelatihan ini itu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait jenis sampah organik dan juga anorganik yang dihasilkan dari aktivitas operasional kafe. Selain itu, pelatihan ini juga untuk melatih karyawan agar mampu melakukan pemilahan sesuai SOP yang telah diterapkan. Kami juga ingin menumbuhkan kebiasaan kerja yang lebih peduli lingkungan dan juga mengurangi sampah tercampur. Yang terakhir ini pelatihan ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan potensi sampah organik maupun anorganik untuk pengolahan lanjutan sehingga dapat mendukung prinsip sirkular ekonomi. Pada bagian materi, saya akan mulai dari pelatihan penanganan burnout yang dimana setelah disebutkan sebelumnya, burnout adalah kondisi kelelahan fisik dan juga emosional akibat tekanan kerja berkepanjangan. Gejala umumnya yang sering muncul antara lain motivasi yang menurun, sulit fokus, rasa lelah terus-menerus, dan juga munculnya sikap sinis. Selanjutnya untuk konteks di Cafe Bani sendiri, burnout biasanya disebabkan oleh multitasking yang tinggi, tuntutan pelanggan, dan juga peran kerjaan yang kurang jelas serta minimnya waktu istirahat dan kurangnya dukungan dari pekerja lainnya. Dampaknya itu cukup besar di mana produktivitas itu menurun, kualitas pelayanan berkurang, dan juga emosi menjadi kurang stabil. Dalam pelatihan ini, kami memperkenalkan teknik pencegahan seperti deep breathing, metode 478, micro break singkat, dan juga teknik grounding. Selain itu, didukung organisasi juga penting seperti meningkatkan komunikasi asertif, pembagian tugas yang lebih jelas, dan juga mengadakan briefing serta evaluasi secara rutin. Lanjut adalah materi pelatihan pemilahan sampah yang dimana pemilahan itu sangat penting dilakukan untuk mencegah kontaminasi antara sampah organik dan juga anorganik. Kami menggunakan SOP warna yakni hijau untuk organik, kuning untuk plastik, dan juga biru untuk kertas. Sampah organik dibuang sebagai residu, sedangkan sampah anorganik harus di alam kondisi bersih dan kering. Untuk plastik sampah akan dikumpulkan dan diserapkan kepada pengepul. Upaya ini mendukung konsep sirkular ekonomi sekaligus mengurangi beban di TPA. Dengan menerapkan pemilihan yang benar, kita juga membangun budaya kerja yang lebih peduli lingkungan. Berikut adalah slide untuk metode pelatihan yang telah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai setelah pelatihan selesai, strategi apa yang kami lakukan untuk pemberdayaan SDM. Jadi kami akan melakukan dengan memastikan bahwa materinya itu dapat diterapkan secara konsisten dengan melakukan briefing harian, menjadikan ruang diskusi kendala, dan juga melakukan rotasi tugas agar beban kerja itu tetap seimbang. Selain itu, kami menyediakan SOP visual untuk memudahkan pekerja mengikuti standar pemilahan sampah maupun manajemen stres. Evaluasi rutin juga dilakukan untuk memantau komunikasi, beban kerja, dan juga kualitas pelayanan. Serta memperkuat budaya kerja dengan melalui apresiasi sederhana bagi karyawan yang konsisten menjalankan SOP. Selain itu juga dilakukannya komunikasi dua arah agar tetap terjaga dan juga dijaganya mengenai saran perbaikan dan monitoring berkala dilakukan untuk menyelesaikan tugas dan kondisi operasional. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan karyawan dapat bekerja lebih nyaman, stabil, dan produktif. Selanjutnya itu adalah jadwal pelatihan ataupun training schedule yang akan kami lakukan dimulai dari pemutaran video hingga diskusi tanya-jawab dengan output akhir yaitu peserta mampu menjelaskan kembali poin-poin dari pelatihan yang telah kami berikan sebelumnya. Berikut adalah gambaran jenis instrumen evaluasi. Jadi ada penanganan stres atau burnout, ada pre-test dan post-test. Itu adalah mengukur peningkatan pemahaman tentang burnout dan teknik manajemen stres. Terus ada lembar observasi, yaitu menilai penerapan teknik deep breathing, micro break, grounding, dan komunikasi asertif saat bekerja. Kemudian ada angket kepuasan, yaitu mengukur persepsi peserta terhadap kualitas materi dan efektivitas pelatihan. Kemudian ada pemilahan sampah. Nah, yang di pemilahan sampah merupakan ada lembar observasi pemilahan berupa menilai akurasi pemilahan sampah berdasarkan SOP warna. Kemudian ada rekap volume atau jenis sampah, mengukur perubahan volume sampah yang berhasil dipilah dan jumlah sampah yang masih tercampur. Kemudian ada wawancara singkat, yaitu mengidentifikasi perubahan pemahaman dan perilaku peserta terkait pemilahan sampah. Kemudian ada hasil kegiatannya, penanganan burnout-nya, peningkatan skor pengetahuan burnout 34% lebih dari pre-test sampai post-testnya. 92% peserta mampu mempraktikkan teknik deep breathing dan grounding. 86% peserta menggunakan micro break secara mandiri. 81% peserta menunjukkan penurunan gejala stres saat observasi.
Terus ada pemilahan sampah. Akurasi pemilahannya meningkat dari 45% ke 88%. Volume sampah anorganik layak daur ulang naik dari 1,2 kg per hari sampai 3,8 kg per hari. Terus konsistensi pemilahan meningkatnya pada 84 peserta dan penggunaan SOP warna diterapkan oleh 90% peserta. Indikator keberhasilannya, burnout itu 50% dari total keberhasilan. Peningkatan pengetahuan burnout itu 15%, penerapan teknik stresnya 15%, konsistensi microbreaknya 10%, penurunan stres saat observasi 10%. Di pemilahan sampahnya juga 50% dari total keberhasilan. Ada akurasi pemilihan sampahnya 20%, peningkatan volume daur ulangnya 15%, kepatuhan SOP warna 10%, dan pengurangan sampah tercapai 5%. Berikut adalah rancangan sistem pengupahan. Yang pertama, kondisi pengupahan pada Cafe Banis, di mana di Cafe Banis itu menggunakan sistem upah tetap tanpa insentif maupun tunjangan. Di Cafe Banis terdapat 7 karyawan, di mana satu merupakan manajer dan 6 lainnya merupakan karyawan biasa yang biasanya merangkup semua pekerjaan. Pemberian gaji dilakukan di setiap tanggal 25 pada bulan tersebut dengan sistem shift, di mana pagi itu terdapat satu orang dengan beban kerja yang tinggi, sedangkan sore sampai malam itu 3 orang. Beban kerja antar shift tidak tercermin dalam pengupahan. Tidak ada tunjangan shift pagi, tunjangan beban kerja maupun lembur, serta belum tersedia insentif layanan, bonus performa, atau insentif pemilahan sampah. Lalu yang kedua ada analisis kelayakan pengupahan, di mana jika dihitung secara keseluruhan, biaya pengupahan bulanan Cafe Banis yaitu 6 karyawan dikali 2,3 juta, sama dengan 13,8 juta, sedangkan manajer itu 3 juta, dengan total biaya pengupahan 16.800.000 per bulan. Kondisi operasional yang menuntut multitasking, terutama pada shift pagi, itu tuh menunjukkan bahwa upah saat ini tuh belum sepenuhnya mencerminkan intensitas kerja. Selain itu, tidak adanya tunjangan lembur, insentif perilaku kerja positif, maupun kompensasi berbasis hasil membuat sistem pengupahan di sana kurang kompetitif, serta berpotensi menurunkan motivasi kerja. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pengupahan untuk mendukung kesejahteraan karyawan dan juga meningkatkan retensi tenaga kerja. Adalah rancangan insentif berbasis kinerja, di mana Cafe Banis dapat menerapkan sistem insentif berbasis kinerja antara lain yaitu insentif kepatuhan pemilahan sampah, di mana karyawan yang setiap hari konsisten mematuhi SOP warna dan juga memilah sampah dengan benar dapat diberikan tambahan 100.000 per bulan. Lalu yang kedua, bisa dilakukan insentif kinerja saat jam sibuk, terutama pada pagi hari. Pekerja yang berhasil menjaga kualitas layanan dan tetap tenang saat pelanggan ramai dapat mendapatkan minuman gratis dengan syarat minuman tersebut ada di Cafe Banis. Ini tuh penting karena tekanan tertinggi justru muncul pada momen-momen jam sibuk, terutama di pagi hari karena hanya satu orang yang bekerja. Lalu yang ketiga ada insentif stabilitas emosi dan juga kerjasama tim, di mana karyawan yang menunjukkan sikap suportif dan mampu mengelola tekanan emosionalnya mendapatkan insentif berupa free minuman juga yang ada di menu Cafe Banis dengan jatah satu setiap bulannya. Lalu yang keempat itu insentif manajer untuk monitoring, di mana manajer yang memegang peran penting dalam menjaga alur komunikasi, pembagian beban kerja, hingga monitoring pemilihan sampah. Oleh karena itu, manajer dapat diberikan tambahan 150 sampai 300 sebagai bentuk apresiasi terhadap peran supervisinya. Berikut skema monitoring pengupahan, di mana meliputi evaluasi bulanan berbasis indikator. Evaluasi tersebut menilai indikator kinerja seperti kualitas pemilihan sampah, kerjasama tim, penerapan manajemen stres, serta hasil menjadi dasar insentif. Proses ini mengikuti standar operasional prosedur untuk memastikan konsistensi, termasuk pelatihan SDM guna mencapai target pengurangan sampah 30% dari sumbernya. Yang kedua itu ada briefing harian dan juga laporan mingguan, di mana laporan mingguan serta briefing harian dilakukan sebelum memulai pekerjaan maupun setelah penggantian shift. Mekanisme ini menekankan reward serta punishment untuk mendorong partisipasi aktif untuk meminimalisir konflik. Yang ketiga ada monitoring visual pemilahan sampah. Monitoring menggunakan lembar observasi harian, rekap volume sampah, serta pengecekan langsung memastikan pemilahan konsisten di tingkat sumber. Sistem digital real-time memantau kondisi tempat sampah, serta jadwal pengangkutan. Untuk meningkatkan transparansi operasional kondisi tempat sampah,
Lalu yang keempat ada transparansi dalam pembayaran upah dan juga insentif, di mana setiap pembayaran gaji dan juga insentif dicatat dan diinformasikan secara terbuka tanpa adanya yang ditutup-tutupi. Tadi, si program pelatihan burnout dan pemilahan sampah di Cafe Balis ini terbukti efektif meningkatkan kompetensi karyawan, baik secara psikologis maupun operasional. Pelatihan burnout meningkatkan pemahaman ke pekerja tentang tanda-tanda stres dan burnout hingga 34%, serta mendorong penerapan teknik manajemen stres oleh 86% karyawan. Pada aspek lingkungan, akurasi pemilihan sampah meningkat dari 45% menjadi 88%, dan volume sampah anorganik layak daur ulang naik dari 1,2% per kilo per hari menjadi 3,8 per kilo per hari. Nah, konsistensi perilaku pemilahan sampah pun mencapai 92% karyawan. Nah, ini menunjukkan internalisasi SOP yang baik. Secara menyeluruh, pelatihan ini berhasil membangun kebiasaan kerja yang lebih baik, yang lebih sehat, produktif, dan berkelanjutan. Meskipun si Keberhasilan jangka panjang tetap bergantung pada dukungan manajemen, pembagian tugas yang adil, dan monitoring yang berkelanjutan. Nah, untuk rekomendasinya, agar si pelatihan ini dapat berkelanjutan, Cafe Banis perlu mengintegrasikan teknik manajemen stres ke dalam SOP operasional, memperbaiki pembagian beban kerja terutama pada shift pagi, serta menyediakan fasilitas pemilahan sampah yang lebih memadai. Pengembangan sistem pengelolaan sampah organik seperti kompos juga direkomendasikan untuk memperkuat implementasi sirkular ekonomi. Monitoring rutin melalui briefing harian, evaluasi bulanan, dan sistem intensif berbasis kinerja juga perlu diterapkan secara konsisten untuk menjaga motivasi karyawan. Selain itu, penyesuaian sistem pengupahan dan pemberian insentif untuk perilaku positif seperti memilah sampah, stabilitas emosi, dan kinerja saat jam sibuk dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung kualitas operasional kafe. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.